Sekali lagi, rakyat Aceh, nelayan Aceh menunggu. Saya tidak menyatakan cold storage, kapal besar, tidak. Saya ini masyarakat kecil. Yang tadi dari data yang ada ini kan 90% nelayan kecil. Bayangkan panjang pantai Aceh 22.600 kilo. Kalau dibagi rata-rata per 10 kilo saja, itu ada muara sekitar 260. Dan hampir rata-rata dangkal. Ini apa solusinya? Masyarakat belum, maaf di Aceh, masyarakat nggak minta kasih kapal ke kami, enggak. Ini muara. Ini mungkin bapak-bapak pakar-pakar perikan saya ingin mendapat solusi di tengah kegalauan nelayan saya di Aceh. Baik, saya juga kurang tahu dan tidak berani menjamin bahwa menggali pasirnya menjadi solusi terbaik juga gitu Pak, karena kan ekosistem itu saling terkait gitu kan. Yang pasti memang kalau pengalaman, kalau saya melihat di banyak tempat begitu dangkal dan jauh gitu ya, memang biasanya dikumpulkan di satu tempat, kemudian nanti pasti ada yang tidak dangkal juga kan. Nah, tapi ini kan sudah dicegat oleh undang-undang mengenai peraturan menteri mengenai transshipment, itu yang tidak boleh juga, itu yang juga harus hati-hati. Maaf, silakan Pak PA Khalid dari Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya laut yang begitu luar biasa, tetapi kehidupan nelayan kita 90% miskin. Izinkan pada kesempatan ini, saya ini dari Aceh. Saya ingin juga mendapat pencerahan sedikit, mungkin yang agak terfokus ke Aceh. Karena setelah saya melihat, karena Aceh punya garis pantai panjangnya 2.660 kilo. Setelah kami pelajari, memang kehidupan rakyat Aceh banyak di pesisir pantai. Kalau dengan data yang disampaikan Pak dari tadi 90%, berarti 90% juga paling banyak di Aceh. Setelah kami melihat, memantau bahwa memang infrastruktur perikanan di Aceh sangat merisaukan kita. Contoh salah satu yang pernah juga saya sampaikan di ruang Komisi 4 ini, bahwa permasalahan kedangkalan muara itu polemik atau problem masyarakat nelayan kecil yang perlu harus ada segera solusinya. Kenapa saya kemukakan sini Pak? Saya perlu juga saran pendapat atau solusi dari World Bank, dari RERE, dari Yayasan Masyarakat Perikanan Indonesia. Mungkin ada saran pendapat ke saya. Karena setelah saya menyampaikan aspirasi kondisi terhadap Aceh, di mana di sana muara, hampir semua muara dangkal. Bayangkan masyarakat kecil kita, nelayan kecil kita, dia harus menunggu pasang baru bisa melaut, dan harus menunggu pasang di sana dia pulang. Sungguh sangat menyedihkan. Tetapi setelah kita melihat anggaran di Kementerian Perikanan yang tahun 2021 juga dengan anggaran 6 triliun sekian, yang mungkin tidak mungkin tercover apa yang kita inginkan tersebut. Malah saya pernah berpikir, apa solusinya kalau tanpa kita gunakan APBN atau anggaran negara untuk menyelesaikan itu. Sehingga pernah tercetus di kepala saya, mungkin enggak kita cari pihak ketiga untuk membuat muara-muara tersebut, untuk menggali muara tersebut, tapi pasirnya diambil. Atau apa pada forum ini, di tengah kegalauan saya, karena harapan saya semua muara di Aceh bisa kembali bisa digunakan oleh masyarakat. Masyarakat nelayan tidak perlu menunggu pasang baru bisa melaut, dan tidak menunggu pasang baru bisa pulang. Ini bapak-bapak orang-orang pakar di perikanan, saya mohon solusi atas keterbatasan anggaran negara yang belum mampu untuk kita selesaikan itu. Terima kasih, saya hanya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Khalid. Kami persilahkan kepada Pak Taufik. Kepada kami, untuk yang dari Aceh, Bapak, kalau isunya adalah, sebenarnya ini terkait dengan tadi, bagaimana menaikkan
kualitas produksi, bukan kuantitas. Karena kalau kualitasnya naik, jalannya baik, rantai dinginnya ada, itu bisa baik. Tapi kalau yang esensial tempat pendaratan saja kacau, nah ini saya pikir bisa kita carikan jalan keluar bersama-sama, karena sepengalaman kami, nelayan kecil tidak selalu membutuhkan muara yang sangat dalam. Saya kurang tahu yang di Bapak sebut dangkal itu berapa gitu kan. Karena kalau benar-benar harus menunggu pasang surut ya repot gitu Pak. Tapi kalau Pak Pas kasih saran ke saya, memang dangkal sekali Pak. Karena kan bot nelayan kan tidak besar-besar banget ini. Tapi ini memang harus tunggu pasang surut. Berarti kan dangkal sekali ini. Makanya apa solusinya? Karena kemarin saya bicara dengan kementerian, mereka juga tidak punya anggaran yang cukup untuk menyelesaikan itu. Maka mungkin ada teman-teman di sini yang pakar perikanan, mungkin ada solusi. Apakah misal kita kasih ke pihak ketiga, pasirnya diambil ke pihak ketiga, atau bagaimana? Mungkin ini kan ada skema dari teman-teman yang mungkin pengalaman di Indonesia Timur dan bagaimana. Karena ini kasus yang problem yang sangat itu di Aceh. Dan siap saya pulang, itu aja masalah. Ini perlu ada solusi. Terima kasih. baik, saya juga kurang tahu dan tidak berani menjamin bahwa menggali pasirnya menjadi solusi terbaik juga gitu Pak. Karena kan ekosistem itu saling terkait gitu kan. Yang pasti memang kalau pengalaman, kalau saya melihat di banyak tempat begitu dangkal dan jauh gitu ya, memang biasanya dikumpulkan di satu tempat, kemudian nanti pasti ada yang tidak dangkal juga kan, kita cari. Nah, tapi ini kan sudah dicegat oleh undang-undang mengenai peraturan menteri mengenai transshipment, itu yang tidak boleh juga, itu yang juga harus hati-hati gitu kan. Mohon maaf, saya kayaknya memang belum tahu persis Pak ya, untuk saran yang paling jitu tentu saja kita harus tahu detail masalahnya gitu ya, karena menganjurkan untuk melakukan penggalian pasir ini di kawasan pantai risikonya bisa jadi juga cukup besar, karena abrasi laut, kalau struktur bawahnya tidak cukup, pasir digali malah bisa kolaps nanti, jadi itu bisa mengganggu ekosistem daratan yang lain. Jadi belum lagi kalau kita bicara dengan kualitas lamun yang ada di sekitarnya. Mohon maaf, saya tidak bisa secara jitu Pak memberikan ini kalau tidak tahu persis detail ininya Pak. Tapi yang saya tahu memang di Aceh fungsi sosial dari Panglima Laut itu cukup kuat, dan itu mungkin mereka bisa menjadi jembatan untuk bisa mengidentifikasi solusi yang bisa jadi mereka sudah punya Pak, karena mereka sudah berhadapan dengan pasang surut ini udah seumur hidupnya, mungkin begitu Bapak. Pikir Pak, kemarin saya pulang duduk dengan izin Pak Ketua, izin Ketua. Kemarin saya duduk dengan para Panglima Laut juga, karena mereka seperti Bapak sampaikan, mereka lebih paham karena sudah pengalaman di situ. Memang mereka semua Panglima Laut meminta kita pemerintah agar melakukan pendalaman, agar melakukan pengerukan. Tetapi setelah kita melihat anggaran di Kementerian KKP dengan anggaran cuma 6 triliun sama seperti tahun lalu, tidak bisa kita harap banyak juga. Sehingga kalau kita mengandalkan KKP juga nggak selesai masalah ini, harus ada solusi baru ini. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, sekali lagi kami tidak bisa memberikan jawaban langsung Bapak Pimpinan, karena memang situasinya juga harus kita lihat ya. Karena sekali lagi kalau kita bicara ekosistem, pengubahan yang cukup mendasar seperti pengerukan itu punya implikasi yang kadang-kala cukup panjang gitu, dan siapa tahu mungkin para panelis yang lain punya jawaban. Kalau kami mohon maaf, ini harus melihat dulu situasi di lapangan. Terima kasih.